Selamat pagi anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sehingga pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walau melalui daring. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, ikuti pelajaran dengan baik agar kalian sukses. Untuk materi kali ini tentang perdagangan internasional. Marilah kita berdoa dulu sebelum kalian belajar agar diberi kesuksesan. Tak lupa salam, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga tercurah atas nikmat dan karunia kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan jangan lupa. Untuk materi kali ini tentang perdagangan internasional. Kompetensi dasar kali ini yaitu menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, meliputi produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS kali ini yaitu setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu A. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. B. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. C. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. D. Menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Kali ini kalian bisa mengamati gambar tentang kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelakunya yaitu eksportir. Jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memerlukan barang dari negara lain, dan barang yang masuk dari negara lain disebut impor. Negara pelakunya impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Di sini bisa dilihat di tabel bahwa perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perbedaannya, perdagangan dalam negeri yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, pembeli dan penjual cenderung bertemu, interaksi langsung, mata uang yang digunakan sama, tidak dikenakan bea masuk, hanya diretribusi, biaya angkut lebih murah, kualitas barang bervariasi, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional yaitu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Dikenakan pajak atau bea masuk, biaya angkut lebih mahal, kualitas barang harus mengikuti standar internasional, peraturan perundang-undangan berbeda atau hukum internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional ya. A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. C. Perbedaan iptek. D. Perbedaan budaya suatu bangsa. E. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perdagangan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Manfaat perdagangan internasional antara lain setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, dapat menciptakan spesialisasi produk, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan
mendapat barang dengan mudah dan harga murah, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kegiatan produksi meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju, membuka kesempatan kerja. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Mendorong kemajuan iptek, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan internasional itu menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan, politik dumping, pertentangan politik dan peperangan. Kebijakan pemerintah melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut proteksi. Misal, pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Tugas untuk anak-anakku, bagaimana dampak perdagangan internasional, baik yang positif dan negatif bagi kehidupan negara. Yang selanjutnya, apakah manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional? Anak-anak mengerjakan di buku, nanti difoto dikirimkan ke ibu. Sekian, terima kasih. Semoga kalian dapat dimengerti, dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.